Pada hari ini kita lanjutkan bahasan mengenai kitab Sahih Bukhari yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Babu ma yajuju minal busoki wan nafhi fis sholah. Bab yang terkait dengan boleh tidaknya meludah atau berdahak pada saat melakukan sholat. Hadis nomor 1213. Haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hamad an Ayyub an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhomatan nukhomah seperti dahak atau bekas ludah fi kiblatil masjid di arah kiblat masjid. Taqayyadu maka Nabi menjadi marah ala ahli masjidi kepada ahli masjid. Faqala dan bersabda Nabi SAW, Innallaha sungguhnya Allah, kibala ahadikum berada di depan kalian semua. Faidha kana maka apabila ada fi sholati dalam sholat seseorang itu, fala yaz fala yabzuqonna maka janganlah sekali-kali meludah. Aqala atau bersabda Nabi, ala tahun manna atau janganlah sekali-kali kalian mengeluarkan dahak. Kemudian kemudian turun Nabi pahat taha maka apa, mengusap menyingkirkan itu bekas dahak itu biadi dengan tangan beliau. Kita tahu masjid zaman Nabi itu tidak seperti masjid-masjid sekarang. Masjidnya masih terbuat dari ya atapnya juga dari pelepah kurma, dindingnya dari bata-bata yang tidak sehalus sekarang. Demikian juga lantainya masih berlantaikan tanah dan sebagainya. Sehingga saat itu, apalagi pada awal-awal sejarah sholat, kita tahu belum ada aturan-aturan seperti yang sekarang kita kenal. Sekarang kelihatannya tidak akan ada yang berdahak atau yang membuang ludah sambil sholat ya. Masa ke karpet gitu. Kalau zaman Nabi itu biasa, orang masih ngobrol, sholat awal-awalnya itu. Masih lihat kiri kanan dan sebagainya. Nah, sehingga saat itu ada sesuatu yang harus dipatuhi oleh para sahabat. Silahkan meludah atau berdahak, tetapi sekali-kali jangan ke arah kiblat. Kalaupun mau ke sebelah kiri gitu. Nah, di sini disebutkan dari Ibnu Umar, Ida bazaku ahadukum yabzuk ala yasarhi. Apabila kalian, salah seorang di antara kalian mau meludah, maka hendaklah meludah ke sebelah kirinya. Nah, apakah ini masih berlaku? Masih, silakan. Kalau mau tidak dibilangin sama yang teman sebelahnya, meludah sambil sholat, boleh saja. Tetapi ke sebelah kirinya saja. Karena yang sebelah kirinya nanti masalah lagi. Tapi zaman itu masih boleh. Silahkan saja kalau mau meludah ke sebelah kiri. Jadi eh, karena keadaan masjid masih berupa tanah gitu ya, lantainya. Kemudian hadis berikutnya hadasana Muhammad, hadasana Syubah dan seterusnya. Qala berkata Syubah, sami itu saya mendengar Qatadah anak Nasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, idza kana apabila ada seseorang bis salati dalam keadaan salat, fa innahu maka sesungguhnya dia itu orang yang sedang salat yunaji sedang ngobrol, sedang munajat gitu, sedang memohon robbahu kepada Tuhannya. Oleh zukonda maka janganlah sekali-kali meludah baina yadahi ke depan dia itu. Wala an yaminin dan jangan juga meludah ke sebelah kanannya. Walakin an shimalihi tetapi meludahlah ke sebelah kirinya. Wa tahta qadami al yusra dan ke ke bawah itu telapak kaki yang sebelah kiri. Jadi kalau mau meludah silakan, tetapi meludahlah ke sebelah kiri dan kalau bisa ke bawah dampal kaki kirinya, berarti diangkat dahulu dampalnya
Setelah itu diinjak supaya tidak terlihat gitu kan. Itu tata tertib atau aturan main yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi barangkali itu zaman dahulu. Insya Allah zaman sekarang tidak ada lagi. Apalagi yang membuang dahak. Aduh, eh, tidak nyaman pasti yang melihatnya. Insya Allah saat ini tidak ada. Tetapi ini zaman dahulu, zaman masjid dalam keadaan masih berupa tanah dan sebagainya. Walaupun ini tetap masih berlaku sampai sekarang juga silahkan kalau mau meludah. Boleh-boleh saja, tapi ke sebelah kiri. Itu terjadi pada saat Rasulullah dengan para sahabat mengalami gerhana matahari. Usibati syamsu ala ahdi Rasulillah, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Pakomokumna ma'ah. Kami semua berdiri dan semuanya para sahabat berdiri ikut sholat bersama Nabi dengan hadis yang cukup panjang. Pada saat itu maka ada yang apalagi ini di lapang mungkin ya. Kalau di lapang zaman itu belum seperti saat ini bawa-bawa sajadah yang baik dan bersih. Zaman itu kalaupun ada sajadah hanya baju saja yang diletakkan di depan dan seterusnya. Saat itu ada orang yang berdahak, ada yang meludah, ada yang nangis juga sambil sujud. Dan itulah yang kemudian melatar belakangi bahwa Nabi SAW memerintahkan kalau mau membuang ludah, buanglah ke sebelah kiri. Kemudian wa min do'ibit ta'lili qaluhum ibtalu sulati bin nafhi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa sholat itu bisa batal, pendapat ulama kalau ini ya, karena membuang ludah atau membuang dahak. Nah, bagi orang yang sakit kan sangat mungkin berdahak gitu Pak. Ya apalagi sakitnya sakit influenza dan sebagainya, flu dan sebagainya. Nah, boleh saja membawa kalau dulu itu sebutnya tampolong, apa kalau sekarang ya, ya tempat untuk membuang dahak kan. Jadi pada saat sholat berdahak silakan buang situ boleh. Sekarang kan kita tidak pernah lihat lagi ya, karena orang yang sakitnya tidak mau ke masjid pasti. Ya udah di rumah saja. Jadi kalau mau berdahak juga silakan di rumah saja. Gitu. Banu yashbahu al kalama anu mardudun. Nah, sebagian ulama menyatakan itu bisa membatalkan sholat. Disebut sunnatis sahihati karena tetapnya ada ketentuan sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berdahak mengeluarkan dahak itu kemudian Nabi melarangnya pada saat sholat kusuf tadi. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Ya anak Rasulullah SAW ala annahu lam yadhar min syai'in huruf. Yang penting pada saat beliau sedang berdahak atau seseorang yang berdahak itu tidak mengeluarkan huruf. Jadi tidak ada makna dalam bahasa Arab itu satu huruf itu bisa bermakna. Seperti kata-kata wakina ada benar. Nah, satu huruf itu yang dimaksud ki, huruf ki saja. Ki itu artinya jagalah, peliharalah kami. Kalau kina pelihara kami. Nah, jadi kalau pada saat kita sholat mengucapkan huruf ki, walaupun satu huruf punya makna. Nah, pada saat dahak itu tidak ada makna apapun gitu. Dahak itu ya bahasa yang umum saja dimanapun begitu kan gitu. Atau batuk itu juga tidak mengandung huruf-huruf, tidak memiliki makna. Tapi kalau memiliki makna itu membatalkan sholat. Jadi kalau pada saat sholat kita mengucapkan ki atau wakina ada benar gitu. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Apalagi dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda yang memiliki arti bisa membatalkan sholat. Sedangkan kalau berdahak itu tidak memiliki makna apapun gitu, menurut para ulama. Sehingga tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita batuk, tidak membatalkan sholat. Toh tidak mengandung makna apapun gitu kan. Tidak ada arti apapun. Makanya kalau dehem, nah kalau dehem kan punya makna itu ada yang menyatakan itu bisa membatalkan sholat. Kalau dehem, dehem itu apa ya seperti itu.
Nah, begitulah kita. Itu punya makna kan, artinya menghardik seseorang. Kan? Hati-hati pakaikan hem karena itu bisa punya makna melarang atau eh, memperingatkan seseorang gitu deh. Itu punya makna. Sehingga sebagian ya tentu tidak semua ulama mengatakan batal karena itu mengandung minal dari huruf-huruf artinya mengandung makna pelarangan ataupun apa saja menghardik seseorang. Nah, sedangkan wana toh kayak sholat, sedangkan kalau tertawa itu membatalkan sholat. Ini menurut para ulama ijma ini. Eh, dari Ibnu Munzir ya ajma ala anna dhahka yabtu sholat. Sedangkan kalau tertawa itu membatalkan sholat. Karena tertawa itu mungkin ya, nah ini menurut para ulama, mengandung makna. Kan. Ya, tentu saja kita tertawa karena ada yang ditertawakan. Bisa di luar yang kita, sesuatu terjadi di luar kita menertawakannya. Kemudian, bagaimana kalau menangis pada saat sholat? Wal wa kana farqa baina dhahki wal bukai anna dhahka yahtaqu hurmatat sholati ila bil bukai wa nahwa. Eh, Beda kalau menangis tidak membatalkan sholat. Apa sebab? Karena menangis itu di sini disebutkan menurut Imam Hanafi, in kana abuka min ajil khofi binallah ta'ala la tabtu bi as-sholatu mutlaqan. Karena nangis itu memaknai bacaan sholat sehingga timbul rasa takut kepada Allah, maka salah satu bentuk respon dari bacaan itu karena kita mengerti, maka kita menangis itu tidak membatalkan sholat secara mutlak menurut Imam Hanafi. Sedangkan kalau tertawa, tentu saja bukan menertawakan diri sendiri, biasanya menertawakan di luar kita, itu membatalkan sholat. Menurut para ulama seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan pada saat sholat, bisa membatalkan, bisa tidak. Kalau tertawa bisa membatalkan sholat, tapi kalau menangis tidak membatalkan sholat. Menurut sini Imam Hanafi. Kemudian kita menginjak ke bab berikutnya. Babu mansur jahilan rijali fi sholati. La tafsud sholat. Siapa orang yang sofwa, apa tepuk tangan ya dalam keadaan jahil tidak mengerti dari kaum laki-laki pada sholatnya tidak membatalkan sholat. Seperti kita tahu kan, kalau ada orang yang salah pada saat melakukan sholat, jadi imam salah, nah kalau laki-laki itu baca subhanallah. Tapi kalau perempuan membaca atau tepuk tangan, ya. Nah, bukan bacaan subhanallah kalau perempuan, tapi kalau laki-laki baca subhanallah. Tetapi bisa saja dari kaum laki-laki juga tepuk tangan, tepuk tangan. Itu tidak membatalkan sholat. Hadisnya seperti ini. Hadasan Muhammad bin Kasir akhbarna Sufyan an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala berkata saat kana ada an-nas orang-orang yusalluna salat orang-orang ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum aqidah uzrihim. Pada saat itu para sahabat mengikatkan kain-kain mereka terhadap ini apa pundaknya minasogor karena kainnya kecil ala rikobihim terhadap pundak-pundak mereka. Fakila maka diucapkan saya kepada kaum perempuan la tarfa'na janganlah kalian semua mengangkat artinya dalam keadaan sujud jangan dahulu duduk rusakna terhadap kepala-kepala kalian hatta yastawiyar rijal sehingga duduk dahulu siapa ar-rijal kaum laki julusan dalam keadaan duduk. Jadi maksudnya kaum laki-laki itu menggunakan kain yang diikatkan ke ini punduknya, nah, sehingga bagian bawahnya itu terbuka. Mungkin tidak pakai celana dalam kali ya, kalau zaman dahulu barangkali. Jadi kalau kaum laki-laki itu masih sujud, bisa saja kelihatan dari belakang itu bagian dalam.
laki-laki. Maka dianjurkan kepada kaum perempuan, jangan dahulu kalian mengangkat kepala kalian sebelum kaum laki-laki di depan kalian duduk. Karena kalau terlihat kaum perempuan sudah nyengkatkan kepalanya, terlihat itu aurat kaum laki-laki. Jadi adabnya itu sudah baru berdiri atau baru mengangkat kepala pada saat laki-laki sudah duduk. Jadi artinya di sini bagian bawah, kalaupun kita tidak pakai celana dalam, itu boleh-boleh saja kita pakai, Pak. Walaupun tidak pakai celana dalam. Karena zaman Nabi juga begitu. Kaum laki-laki hanya menggunakan kain sehingga kalau dilihat mungkin sampai lutut kali ya. Sehingga kalau kalau dalam keadaan suci mungkin saja kelihatan bagian aurat laki-laki. Maka kaum perempuan dianjurkan jangan dahulu mengangkat kepala sampai kaum laki-laki duduk semua supaya tidak terlihat auratnya. Saya kira bisa dipahami. Kemudian hadis yang lainnya, bab jangan menjawab salam pada saat sholat. Haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah haddatsana Ibnu Fudail an al-Amash an Ibrahim an al-Aqamah an Abdullah qala berkata Abdullah kuntu aku ada usallimu aku mengucap salam ala Nabi kepada Nabi SAW wahwa pada saat itu Nabi sholat dalam keadaan sholat fayaruddu maka menjawab salam Nabi alayya kepada Falam merojana pada saat kami kembali salam saya mengucap salam lagi alaih kepada Nabi. Falam ya rudda maka Nabi tidak menjawab alaih kepadaku. Waqala dan berkata Nabi, inna bis salati syughlan. Karena dalam keadaan salat itu syughlan, dalam keadaan sibuk. Seperti kita ketahui pada sejarah salat, waktu awal-awal salat diwajibkan kan tidak dilarang berbicara, sehingga menjawab salam juga boleh. Tetapi kemudian ada larangan dari Nabi tidak boleh berbicara, harus diam pada saat sholat. Jadi pada saat awal-awal para sahabat mengucapkan salam, oleh Nabi dijawab salam juga, waalaikumsalam. Ya. Tapi kemudian setelah ada larangan tidak boleh berbicara pada saat sholat, maka dilarang juga menjawab salam. Dan nanti cara menjawab salam itu menggunakan isyarat pakai tangan saja. Jangan menggunakan lisan. Karena itu bisa membatalkan sholat. Nah itu yang terjadi pada zaman dahulu. Menjawab salam itu awal-awalnya boleh, tapi kemudian dilarang oleh Nabi. Kalaupun menjawab hanya menggunakan bahasa isyarat saja tangan. Jangan lisan. Maka karena itulah tidak boleh berkata-kata di luar bacaan sholat saat sedang sholat. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Abu Bakar haddatsana Abdul Waris haddatsana Kasir bin Shindir atau dan seterusnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata Jabir, Ba'atsani telah mengutus kepadaku siapa Rasulullah SAW fi hajatin dalam satu keperluan lahu bagi Nabi. Pantolak itu maka saya berjalan semeruja untuk kemudian saya kembali ke Tuha dan aku telah menunaikan tugas dari Nabi tersebut. Pak Ata itu maka saya datang Nabi kepada Nabi SAW. Salam itu maka salam ucap salam kepada Nabi. Malam Yaruda Nabi tidak menjawab Nabi alaiya kepada Oh, maeda tuh naon teh ada dalam Surabi nya enggak wayah kieu mah Surabi. alam mengapakah Nabi tidak menjawab gitu? Wallahu alam. Fakultu maka saya berkata fi nafsi di dalam diriku, la'alla Rasulullah SAW, bisa saja Rasulullah SAW wajada alayya mendapati aku ini abta'tu alaihi sedang dalam keadaan sibuk. Sebuah salam itu kemudian saya mengucap salam lagi alaihi kepada Nabi, belum yaruda kemudian tidak menjawab Nabi alaihi kepadaku. Bahwa kopi kolbi kemudian timbul lagi dalam hatiku itu asyaddu minal marratil ula lebih dahsyat dari salam pertama. Kok tidak dijawab lagi oleh Nabi? Sebuah salam itu kemudian saya mengucap salam lagi alaihi kepada Nabi. Paroda maka menjawab Nabi alaihi kepadaku. Pakola maka bersabda Nabi, innama man'ani sungguhnya telah menghalangi kepadaku an aruda untuk menjawab salam alaika kepada wahai Jabir. Ieu mah mirip anu di Sariwangi cek. Ini Ieu sungguh sopana
Ya, Kuntu aku ini, heeh, kuntu aku ini Jatim. usolli sedang sholat. Wakan ala rohilatihi mutawajjihan, dan saat itu Nabi SAW sedang berada di kendaraan beliau, mutawajjihan sedang menghadap ila ghairi kiblati, kepada selain kiblat. Jadi sama seperti tadi bahwa Nabi SAW pada saat itu disalami oleh sahabat Jabir bin Abdullah tidak menjawab. Salah satu alasan itu karena sedang sholat. Jadi tidak boleh pada saat sedang sholat ada yang mengucap salam dijawab menggunakan kata-kata waalaikumsalam. Tapi nanti dalam hadis lain pakai isyarat tangan. Jadi berkali-kali sahabat mengucapkan salam kok Nabi tidak menjawab, pada biasanya menjawab. Nah, pada saat awal-awal itu memang dibolehkan berkata-kata pada saat sholat. Nah, sekarang Nabi sedang sholat juga di atas kendaraannya ini. Ini ada catatan yang bagus ini bagi kita. Wakan ala rohilatihi, dan ada Nabi itu sedang di atas kendaraan beliau. Arti kendaraan itu onta lah gitu ya. Bukan pesawat, bukan kereta api atau mobil. Mutawajihan, beliau menghadap ila ghairi kiblat, kepada selain kiblat. Ini menjadi dalil bagi kita kan. Sholat itu tetap lakukan. Walaupun salah satu syarat itu menghadap kiblat. Tapi dalam keadaan darurat, ya seperti kita sedang berada di kendaraan, apakah di mobil, di bis, di kereta, atau di pesawat terbang, tidak persis menghadap kiblat. Bagaimana? Sah tidak? Tetap sah. Ini dalilnya ini, hadis Bukhari ini, Pak. Mutawajjihan ila ghairi kiblat. Beliau menghadap kepada selain kiblat. Padahal onta itu kan gampang saja supaya menghadap kiblat, diatur-atur. Jadi kalau pesawat tidak bisa diatur-atur, Pak. Kalau kita sedang mengarah ke Mekah mungkin bisa menghadap kiblat, tapi kalau sedang pulang dari Mekah ke Indonesia kan pasti membelakangi kiblat. Nah, apakah kita harus menghadap ke belakang? Kan susah di pesawat itu. Mau menghadap ke belakang gimana? Sholat saja walaupun kita menghadap ke Indonesia, kan? Bukan ke kiblat. Ini alasan jangan sampai punya ketidakmauan pada saat kita sedang di perjalanan tidak melakukan sholat. Lakukan sholat itu. Jangan sampai pernah ditinggalkan sholat itu. Walaupun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, salah satunya menghadap kiblat atau pakaian kotor, itu kan suka jadi alasan kita. Waduh, pakaiannya sedang kotor, jadi saya tidak perlu sholat. Wah, itu alasan terlalu naif. Sholatlah walaupun pakaian kotor. Memang salah satu syarat sholat itu harus bebas dari najis. Itu dalam keadaan normal, normatif. Tapi dalam keadaan abnormal, lakukanlah itu sholat. Walaupun dalam keadaan kotor. Gitu. Kita berhari-hari di perjalanan, alasan, aduh ini belum dicuci, jangan jadikan alasan itu. Sholatlah lakukan. Ini contohnya hadis dari Nabi SAW. Jadi kalaupun tidak menghadap kiblat, di atas kendaraan lakukan itu sholat. Dan ini juga yang kemarin saya lakukan. Tetap kita lakukan sholat di pesawat atau di kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Ya, karena kita tidak bisa ngatur-ngatur. Onta saja nih, onta yang bisa diatur-atur kan gampang oleh Nabi. Tetap itu bisa saja tidak menghadap kiblat. Mungkin awalnya menghadap kiblat ya, tapi onta itu ya bergerak-gerak sana kemari, akhirnya menjadi tidak menghadap kiblat. Ya tetap saja Nabi melakukan sholat. Apalagi itu kita di atas pesawat tidak bisa diatur-atur oleh kita kan. Lakukanlah itu sholat. Bahwa dalun ala mumtani ar-raddu bil lafti. Nah, ini hadis di atas memberikan penjelasan bahwa tidak boleh membalas salam menggunakan lafaz. Artinya mengucapkan waalaikumsalam. Tapi pakai isyarat. Annal murda bil isyarah. Silakan menggunakan isyarat. Isyarat tangan atau silakan yang lain. Yang penting dijawab. Nah, ini juga sebagai salah satu bukti bahwa menjawab salam itu adalah fardu ain. Harus dijawab oleh kita kalau ada yang mengucap salam. Ya, termasuk kalau ada yang salam ke rumah orang lain, gitu. Assalamualaikum, kita di rumah kita, ya jawab saja salamnya walaupun ke orang lain. Tapi mengucapkan salamnya itu mana suka, silahkan saja mau mengucap atau tidak. Kemudian di hadis berikutnya,
Babu orobil aidi fi sholati di amrin yanzilu bih. Bab mengangkat tangan pada saat sholat karena ada urusan yang berkaitan dengan itu. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala berkata itu Sahal bin Sa'ad, balago telah sampai Rasulullah kepada Rasulullah SAW, anna bani Amr bin Auf, sesungguhnya bani Amr bin Auf, Kubain, di daerah Kuba, karena bainahum syai'un, di antara mereka itu ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Fakhoroja, maka keluarlah Rasulullah menuju Kuba, yuslih tu Rasulullah melakukan perdamaian bainahum di antara bani Auf, Amr bin Auf, fi unasin min ashabi di sekelompok orang-orang yang ada di sahabat Nabi SAW. Aku bisa maka terhalangi siapa Rasulullah SAW. Wahanat pada sudah mendekat as-salat waktu salat, pajak maka datanglah Bilalun Bilal. Ini hadis sudah pernah di atas sebetulnya. Maka datanglah Bilal ila Abi Bakrin kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu. Bakola maka berkata Bilal, ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar, Inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW qad bisa faqad hanatis shalah. Sesungguhnya Rasulullah terhalang sekarang beliau masih ada di Kuba di Bani Amr bin Auf. Padahal sholat mau dekat, sudah dekat. Halaka anta umman nasa, maka apakah engkau bersediakah mengimami orang-orang? Allah menjawab Abu Bakar, naam, ya bolehlah karena waktu sholat sudah tiba. Jadi tidak perlu nunggu imam yang biasa kalau waktu sholat sudah tiba. Lakukan salah berjamaah. Insyita kalau engkau mau wahai Bilal, Akoma maka membaca komat siapa Bilal Bilal as-solata, ya tentu sebelumnya ada adzan, as-solata terhadap salat, wa taqaddama dan majulah siapa Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka baru maka membaca takbir, takbiratul ihram dinnasi untuk orang-orang. Wajah pada saat itu datanglah siapa Rasulullah SAW yamshi berjalan Rasul pisupupi di antara saf-saf di dalam masjid itu. Ya syukkuha syakon, beliau membelah saf yang sudah terbangun itu. Hatta koma sehingga beliau berdiri di sopi di satu saf. Akhoda maka saat itu orang-orang tasbihi, orang-orang itu tepuk tangan gitu. Tepuk tangan itu artinya memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa ada Nabi. Padahal nanti disebutkan jangan pakai tepuk tangan, pakai Subhanallah. Kemudian bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, tapi itu pada saat itu Abu Bakar belum juga sadar bahwa ada Nabi di belakang beliau. Pada maksaro an-nasu maka makin kencang itu tepuk tangan para sahabat, maka melihatlah Abu Bakar, maka pada saat itu kelihatan ada Rasulullah SAW. Pak Asyaro maka isyarat Rasulullah kepada Abu Bakar ya muru ayyusalliya supaya tetap Abu Bakar mengimami orang-orang. Parupa maka mengangkat tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu terhadap tangan beliau fahmidallah maka mengucap alhamdulillah. Summa roja'a al-qahqara waro'ahu. Kemudian beliau Abu Bakar itu mundur ke belakang dari tempat imam. Hatta qoma bis shaf sehingga beliau juga berdiri di antara shaf. Qadama dan majulah Rasulullah SAW. Fasolah maka sholat Rasulullah mengimami linasi untuk orang-orang. Falamma parogo maka pada saat selesai sholat akbala menghadap Rasulullah ala nasi kepada orang-orang, pakola maka bersabda Nabi, ya ayuhan nas, hai ingatlah orang-orang, malakum hina na bakum syai'in bislati khoda bitasbih. Mengapakah kalian semua pada saat memperingatkan orang-orang itu menggunakan tepuk tangan gitu kan? Innamat tasbihu semuanya tepuk tangan itu linisai untuk kaum perempuan. Mana bahu syai'un bislati fayaqul subhanallah. Siapa orang yang mau mengingatkan imamnya pada saat sedang sholat, ucapkanlah subhanallah untuk laki-laki. Sumal tapata kemudian Nabi SAW melihat ila Abu Bakrin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala maka bersabda Nabi, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya linnasi. Apakah yang menghalangimu untuk tetap engkau mengimami orang-orang? Hina asyartu ilaika pada saat aku memberikan isyarat kepadamu wahai Abu Bakar. Qala menjawab Abu Bakar, makana yan bagi li ibni Kuhafah ayyusalliya baina yaday Rasulullah. Tidak pantas bagi anak ibnu Abu Kuhafah
bapaknya itu Abu Kuhafah, Sayyidina Abu Bakar itu ya, untuk sholat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun diberi isyarat oleh Rasulullah supaya tetap mengimami, Abu Bakar tetap beliau mundur ke belakang. Nah, tentu ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi ini banyak berita yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tadi bahwa pada saat waktu sholat sudah datang, sholatlah lakukan walaupun imam yang biasa mengimami tidak ada. Lakukanlah. Nah, kalau misalnya imam yang sudah biasa itu mau datang pada saat itu, ya bisa gantian. Tapi itu khusus untuk Rasulullah ya. Kalau imam sekarang ya lanjutkan saja lah, gitu ya. Teruskan saja sholat. Kalau untuk Rasulullah ya seperti tadi kata Abu Bakar, tidak pantas Ibnu Abi Kuhafah, anak Abu Kuhafah, sholat di depan Nabi. Padahal kita tahu orang yang paling mulia setelah Nabi SAW itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Tetapi beliau merasa tidak pede barangkali sholat mengimami Nabi. Padahal Nabi dalam keadaan sehat. Kecuali nanti pada saat Nabi sedang keadaan sakit, memang Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang, terutama kepada Siti Aisyah, supaya Abu Bakar inilah yang menjadi imam sholat. Itu dalam keadaan sakit. Ini dalam keadaan sehat Nabi SAW. Kemudian bisa terjadi pergantian imam. Nah saat itu kelihatannya sholat dibatalkan. Karena Sayyidina Abu Bakar sampai melihat ke belakang, sampai ngangkat tangan, membaca Alhamdulillah, akan itu di luar bacaan sholat. Digantilah oleh Nabi. Jadi boleh terjadi. Tetapi itu kelihatan khusus pada zaman Nabi saja. Zaman sekarang kelihatan tidak pernah terjadi lagi. Sudah. Itu sekali saja dalam zaman Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar tadi eh, berpindah ke belakang ya, untuk menjadi makmum. Digantikan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya babul khosri fil salat. Bab apa nolak pinggang gitu kan. Melak cangkeng gitu kan. Melak cangkeng itu dalam sholat. Boleh tidak? Hadasan Abu Nu'man berkata Abu Nu'man hadasan Hamad an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wala berkata Abu Hurairah nuhiya telah dilarang anil khosri dari tolak pinggang bis solati dalam keadaan sholat. Makalah Hisham Abu Hilal an Abi Syirin an Abi Hurairah Nabi itu semuanya dari Nabi SAW. Jadi tidak boleh kita masang tangan pada saat sholat di sini. Telak pinggang. Itu dilarang. Ya, tentu saja saya kira secara langsung saya kelihatan itu memperlihatkan ke apa ya kesombongan dan keadigunaan mungkin tidak pantas lah. Sholat itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pertanda kan kalau orang yang sedang gagah itu kan tolak pinggang berada di bawahannya itu pasti tolak pinggang gitu kan ya. Nah, itu silahkan di hadapan manusia. Di hadapan Allah tidak boleh. Kemudian di hadis berikutnya hadasana Amar bin Ali, hadasana Yahya, hadasana Hisham, hadasana Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abu Hurairah nuhiya sama telah dilarang ayusal dia untuk sholat seseorang arroju seseorang laki-laki muhtasiron sambil nolak pinggang. Kira tidak pantas lah tolak pinggang sambil sholat dan itu tidak pernah terjadi insya Allah di jamaah kita. Jadi tidak ada aliran sesat apapun yang bertolak pinggang, kan? Walaupun kita tahu perbuatan ibadah ada berdiri, kemudian ada ruku, ada sujud. Itu dalam agama-agama yang diturunkan kepada para nabi dari kaum Yahudi, Nasrani maupun Islam itu sama ada. Jadi kalau sekarang di Nasrani itu pakai bangku itu adalah ciptaan baru saja itu. Sebetulnya asal usul cara beribadah mereka itu tidak perlu pakai bangku di masjid atau di gerejanya tidak perlu pakai bangku apapun. Itu masih tersisa sampai sekarang di Kristen Ortodoks. Silakan lihat di Kristen Ortodoks. Di Indonesia juga ada Ortodoks Syria itu. Itu mereka ibadahnya itu seperti kaum muslimin seperti ini, tidak menggunakan bangku di gerejanya itu.
Ya ada ruku dan sujud mirip, walaupun agak beda dengan kita ya. Tapi mereka ada sujud, ada ruku. Perempuannya juga pakai kerudung gitu. Oh, pada saat sholatnya itu sedang sembahyangnya gitu. Di Kristen yang umum yang kita kenal kan tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, Kristen Ortodok itu seperti kaum muslimin, ada ruku, ada sujud, dan tidak ada bangku-bangkunya di gereja mereka. Demikian juga Yahudi, ada ruku dan sujud. Nah, artinya dalam hal ini memang kelihatan itu agak, memang aslinya begitu. Walaupun sekarang ada bangku itu, ada meja dan sebagainya, ya seperti kita pakai kursi itu, kan baru saja itu. Nggak ada ajaran dari Nabi sholat pakai kursi, kan? Walaupun mau sholat, duduk saja. Tapi sekarang di Masjidil Haram sudah marak pakai kursi untuk yang sakit yang tidak bisa sholat berdiri. Asal usulnya tidak ada tuh. Kita juga sekarang kan sebelumnya tidak ada kursi di masjid kita ya. Sekarang jadi ada ya. Memang tidak ada asal usulnya di ajaran mereka. Tapi kemudian dibiasakan menggunakan kursi. Sebagai kursi tidak pindah-pindahkan dipasanglah meja gitu kan bangku. Nah, nanti lama-lama di Masjid Anas juga dipasang kursi semuanya di sini Pak. Hati-hati 2000 tahun yang akan datang. Berubah itu. Tidak ada tuh ajaran dari Nabi. Kemudian kita lihat di hadis berikutnya. Haddasana Ishaq bin Mansur, haddasana Rauh, haddasana Amr bin Sa'in, qala akhbarani Ibnu Abi Mulaikah an Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, qala berkata, Uqbah bin Al-Haris, "Sholatu aku telah sholat an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asr salat asar." Kalau masalah pada saat Nabi SAW salam, koma berdiri Nabi sarian secara cepat. Dakhola ba'di nisa'i masuk ke sebagian istri-istri Nabi. Suma khoroja kemudian keluar lagi Nabi waru'a dan terlihat mafi wujuhil qaumi dari wajah-wajah para jamaah minta ajubihim karena mereka kaget di surati karena cepatnya Nabi keluar setelah sholat. Pakola maka Nabi bersabda, Dakartu aku ingat, wa ana sholati pada saat itu aku sedang sholat, kata Uqbah bin Al-Haris, Tibron itu emas batangan, indana di sisi kami, pakar itu aku tidak mau gitu. Anjum sia itu emas disorekan menginap di rumahku, Auyabita atau diinapkan semalam di rumahku, indana di sisiku, Pak Amar tuh bigis mati, maka aku memerintahkan supaya dibagikan itu emas batangan tadi. Jadi ini ceritanya begini, pada saat itu para sahabat beserta Nabi SAW sholat asar. Kemudian begitu salam, Nabi langsung berdiri. Setelah berdiri itu beliau langsung masuk ke rumahnya, ke rumah istri-istrinya. Kelihatan Nabi memerintahkan kepada para istri Nabi itu supaya emas yang beliau dititipi dari para sahabat untuk dibagikan, segera dibagikan. Jangan sampai emas itu kesorean ada di rumah Nabi atau nginap di rumah Nabi. Segera bagikan. Nah saat itu para sahabat kaget loh. Mengapa Nabi begitu salam langsung keluar gitu kan. Nah setelah itu baru Nabi menjelaskan. Aku tadi buru-buru setelah sholat itu ingat pada saat sholat. Jadi ingat sesuatu pada saat sholat itu juga Nabi juga pernah ingat gitu ya. Sama seperti kita ingat sesuatu yang hilang tadi itu di mana pada saat sholat itu jadi ingat oh disimpan di sini. Nah, Nabi juga begitu kelihatannya pernah. Artinya manusiawi gitu Pak. Tidak apa-apa kalau kita saat sedang sholat tiba-tiba ingat, aduh kunci mobil itu ditaruh di bawah bantal gitu kan. Pada waktu dicari-cari sebelum sholat tidak ketemu-ketemu. Jadi saat sholat jadi ingat, oh di bawah bantal. Itu pernah juga dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat asar ingat ada emas batangan yang harus dibagikan. Kemudian setelah sholat langsung buru-buru, para sahabat kaget loh. Kenapa Nabi cepat-cepat keluar setelah sholat? Nabi SAW memberikan penjelasan, aku ingat tadi dititipi emas batangan, itu tentu untuk dibagikan kepada para sahabat. Maka aku segera dari sholat ini keluar memerintahkan kepada istri-istriku. Ini tidak jelaskan apakah di Siti Aisyah atau di Siti Hafsah ataupun di Ummu Salamah dan sebagainya tidak disebutkan. Tapi salah seorang istri Nabi disuruh membagikan itu emas batangan kepada para sahabat.
Karena jangan sampai emas itu sampai kesorean di rumah Nabi. Atau mereka atau emas itu sampai kemalaman di rumah Nabi. Nah ini kita tahu Pak, ini Arab Saudi itu di daerah subtropis. Mungkin bagi kita waktu duhur dan asar itu pendek-pendek ya. Duhur itu dari pukul 12 sampai pukul setengah 3 misalnya. Asar dari setengah 3 sampai pukul 6 lah. Nah kalau di daerah subtropis itu bisa panjang-panjang loh. Ya, kemarin saya baru pulang itu kayaknya dari Eropa itu daerah subtropis itu duhurnya itu pas sedang musim panas nih Pak. Kalau musim dingin lain lagi ya. Musim panas itu duhurnya itu mulai pukul 13 hampir pukul 2 lah mulai duhur. Padahal subuhnya itu pukul 3. Jadi siangnya panjang sekali. Jadi duhurnya itu dimulai hampir pukul 2 sampai asarnya itu pukul 6. Jadi panjang sekali kan itu. Pukul 6 itu baru asar. Nanti kapan maghribnya itu? Nanti pukul 10 malam. Jadi siangnya itu panjang sekali ya. Jadi kalau di kita kan hanya 2-3 jam duhur dan asar. Kalau di sana itu panjang-panjang 4 jam di daerah subtropis itu. Maghribnya itu pukul 10 malam. Kalau di kita pukul 10 kan udah pernah tidur ya. Di sana itu baru maghrib. Isanya kapan? Pukul 12. Subuhnya kapan? Pukul 3 atau setengah 4. Jadi tidurnya itu hanya 3 jam saja itu. Kalau sebelum tidur itu. Ini sebentar sekali itu. Kalau musim panas. Kalau musim dingin lain lagi nanti. Jadi seperti itu. Sehingga mengapa Rasul mengatakan di sini jangan sampai disorekan. Bisa jadi kalau asarnya itu mulai pukul 6, nanti kan masih panjang, masih 4 jam tuh sampai ke maghribnya itu pukul 10. Sehingga jangan sampai disorekan. Mungkin saya bisa begitu, mungkin ini Pak. Karena ini di daerah Arab Saudi itu termasuk daerah subtropis. Beda dengan di Indonesia, daerah tropis. Yang pendek-pendek sholat asar ataupun duhurnya. Kita malamnya itu panjang kan ya. Kalau di sana hanya 3 jam malamnya itu. Sebenarnya sekali tidur, jadi kurang tidur itu. Biasa kita tidur ini panjang, kalau di daerah sana itu kurang tidur. Kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin panjang juga itunya siang malamnya. Nah, mengapa ini bisa kita pahami begitu kalau kita memahami kondisi daerah setempat. Mengapa Nabi khawatir disorekan? Disorekan itu mungkin bisa jadi sampai terlalu lama sorenya itu. Atau dimalamkan, jangan sampai diinapkan. Kemudian di hadis berikutnya, hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Al-Lais an Ja'far anil A'raj qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bersabda Rasulullah SAW, idza adzana apabila dibacakan adzan, udzina apabila dibacakan adzan, bisolati untuk melakukan sholat, adbaro maka berlarianlah asyaiton syaitan, lahu karena adzan, dzurotun dalam keadaan terkentut-kentut. Jadi kalau adzan dibacakan di masjid ini, itu setan keluar dari masjid. Hatta la yasma'at ta'dzina sehingga dia tidak mendengar adzan. Sekarang pakai pengeras suara, mungkin kedengaran aja tetap ya. Kemanapun lari, seluruhnya ada adzan. Tapi biasanya begitu kelakuan setan. Wa idza sakata al muadzinu maka pada saat diam siapa muadzin akbala datang lagi. Selesai adzan itu setan datang lagi ke masjid. Wa idza suba adbaro. Tetapi apabila itu dibacakan lagi komat, keluar lagi itu setan. Tetapi setelah komat dibacakan, masuk lagi tuh setan ke masjid. Walazal bil ma'riyakullahu udkur. Maka setan pada saat sedang orang mau mulai sholat, membisikkan kepada orang-orang itu, ingat ini, ingat itu. Malam yakunnya guru hatta la yadri, yang tadinya tidak diingat di luar sholat, pada saat sholat jadi ingat karena diingatkan oleh setan. La yadri kam sholat, sehingga bisa jadi pada saat sholat itu, apalagi kalau sholat sendirian, kita tidak tahu berapa rakaat. Kadang-kadang kita juga sebagai makmum kan jadi lupa ini sudah berapa rakaat gitu ya. Untung masih ada imam diingatkan. Nah, bisa jadi karena itu bisikan setan. Nah, kalau sholat sendirian ya habislah itu ingatan kita.
Tapi kalau masih ada imam, masih diingatkan, atau ada makmum lain nanti yang mengingatkannya. Idza fa'ala ahadukum dzalika falyasjud saja data ini. Apabila di antara kalian itu mengerjakan itu lupa pada saat sholat, maka hendaklah sujud 2 kali sujudan. Wahwa qaidun pada saat dia sedang duduk. Wa sami'ahu Abu Salamah dan mendengar ke Abu Salamah Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Artinya sujud sahwi. Karena bisa saja kita lupa berapa rakaat yang sudah dilakukan, apakah 3 atau 4 rakaat atau kelima. Nah itu nanti kalau lupa silahkan sujud sahwi. Hadis terakhir, Hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Utsman bin Umar qala ahbaroni Ibnu Abi bin An Sa'id al-Muqbari qala berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu berkata annas manusia aksaro Abu Hurairah fakim turajulan bakutu. Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis dan pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Bima qara'a Rasulullah membaca apakah Rasulullah SAW al-barihata pada saat atamah pada saat sholat isya. Pakola maka menjawab la adri aku tidak tahu kata sahabat. Fakultu maka aku berkata lagi lima tasyhadha bukankah engkau ikut sholat bersama Rasulullah? Kola bala oh ya betul ikut. Kultu aku berkata lakin anak adri aku tahu yang dibaca oleh Rasul itu Qura'a surat kada wa kada. Rasulullah itu membaca surat anu dan surat anu. Jadi Abu Hurairah memberitahukan kepada para sahabat perihal bacaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Abu Hurairah itu jadi sahabat Nabi itu mungkin 3 tahun menjelang Rasulullah wafat. Berarti 3 tahun itu tahun ke-7 kelihatannya Abu Hurairah masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah itu ada di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di selama 3 tahun itu produktif sekali Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Sampai ini silakan baca dalam sejumlah hadis, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal beliau itu menjadi sahabat Nabi itu pendek sekali, hanya 3 tahun saja. Tapi produktif sekali beliau meriwayatkan hadis, termasuk hadis ini. Kata Abu Hurairah, Rasul itu membaca surat An disebutkan. Walaupun di sini disebutkan surat apa saja yang dibaca, tapi Abu Hurairah hafal betul terhadap apa yang dibaca oleh Nabi pada saat itu. Ini salah satu sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis di samping Siti Aisyah, kemudian Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar dan sebagainya. Tapi beliau itu sahabat yang pendek saja ke umur kesahabatannya itu ya. Kalau sahabat yang lain memang sejak awal mereka menjadi Islam. Barangkali itu saja saya kira bahasan pada hari ini mengenai sejumlah hadis yang terkait dengan perilaku ibadah yang harus kita lakukan saat